Oke, hai, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan mencoba untuk, apa ya istilahnya, bermain di Pico CTF, yang dimana CTF itu adalah singkatan dari Capture the Flag. Game ini sebenarnya gampang, kita tuh dikasih challenge yang dimana di dalam challenge tersebut akan ada sebuah flag atau sebuah bendera yang harus kita tangkap atau yang harus kita cari, dan setelah kita cari kita tinggal submit flagnya. Nah, hanya saja game ini tuh tipenya, mungkin kalian udah tahu ya, kayak Cyber Security CTF gitu. Ada banyak kompetisinya, dan Pico CTF itu biasanya ngadain kompetisi CTF atau CTF ini juga. Tapi kita akan melakukan ini dari basic atau beginner, karena gue juga baru belajar tentang CTF kayak gini. Gue masih nyoba-nyoba juga, jadi gue nggak sejago itu. Nah, untuk mulai di Pico CTF, kita bisa daftar terlebih dahulu. Seperti biasa pakai akun Google, dan eh, kalian set username sesuai keinginan kalian. Setelah itu kita bisa mulai main di Pico CTF. Nah, sebenarnya di sini gue udah nyoba tiga ya. Ada Verify, Scan Surprise, dan Binary Search. Kita mungkin bakal coba itu dari awal lagi, atau dari Verify lagi. Dan enaknya di Pico CTF adalah kalian punya yang namanya web shell. Oke, web shell ini memungkinkan kalian untuk mengakses shell atau terminal environment, yang dimana kalian tidak memerlukan lagi mesin eksternal kayak yang gue pakai di sini, Kali Linux contohnya. Kalian bisa pakai Pico CTF web shell ini saja dengan masukkan CTF username-nya. Tetapi karena gue punya Kali Linux di sini atau punya virtual machine di sini, kita akan pakai virtual machine aja untuk device akses si Pico CTF ininya ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai challenge ini adalah sebuah hal-hal dasar yang memang harus diketahui dulu, itu kayak penggunaan terminal di Linux, beberapa basic command yang seharusnya kalian sudah tahu, kayak command change directory, list, atau grep, dan lain sebagainya. Nah, di sini atau di Biko CTF ini kita itu pasti sering connect dengan yang namanya SSH. Jadi sebenarnya kalian nggak usah mempelajari sedalam itu tentang SSH, tapi kita bisa menggunakan basicnya saja dari SSH. Itu juga nanti akan ada tutorialnya dari Pico CTF ini. Kita tinggal connect saja ke mesin itu, baru kita bisa melakukan exploitnya di sana. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ini masuk dalam kategori forensic dengan judul Verify. Nah, kalau kita baca deskripsinya, people keep trying to trick my players with imitation flag. I want to make sure they get the real thing. I'm going to provide the SHA 256 hash and decrypt script to help you know that my flags are legitimate. Oke, jadi intinya mungkin di deskripsi sini kita artikan saja, sederhananya dia tuh pengen si flag itu benar-benar flag punya dia atau original punya dia, makanya dia ngedecrypt itu pakai SH256. Nah, kita bisa coba launch instance-nya dulu. Kita bisa coba jalankan. Sebentar. Nah, ini dia. Di sini kita tinggal login ke si SSH-nya. Kita bisa copy ini, masuk ke Kali Linux, buka terminal. Oke, ini tinggal di paste aja. Paste clipboard, dan kita bisa langsung connect. Nah, kita akan accept si fingerprintnya, dan passwordnya itu ada di sini. Setiap instance itu pasti beda-beda. Jadi ini nggak mungkin sama ya. Oke, kita udah connect. Kita bisa list terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 file. Ada checksum, ada file decrypt, dan ada files di sini. Oke, kita bisa akses folder si files terlebih dahulu. Ada apa aja di dalamnya? CD files. Ini agak lag. Kalau kita list lagi, oke, di sini ada banyak sekali file yang perlu kita cari.
Oke. Nah, eh, flagnya itu tersembunyi di salah satu file ini. Nah, bagaimana cara kita ceknya? Kita bisa cek si checksum ya. Checksum. Nggak ada nano. Mungkin kita cat aja. Cat si checksum. Nah, ini adalah checksum yang ada di si file txt ini. Nah, apa itu checksum? Mungkin secara sederhana ya, checksum itu adalah sebuah metode untuk memberikan dia informasi tentang si file tersebut. Kalian bisa koreksi kalau gue salah, tapi setahu gue kayak gitu. Ini untuk memastikan si integritasnya itu sama, walaupun kita nggak tahu bahwa si file itu file original atau enggak. Nah, di sini kita udah dikasih file checksum ya. Oke. Nah, kita harus tahu yang mana di sini, yang ada di sini, itu yang memiliki checksum yang sama dengan si file ini. Gimana caranya? Kita bisa lihat hintnya. Nih, di sini. Checksum let you tell if a file is complete and from the original distributor. If the hash doesn't match, is a different file. Jadi intinya, kalau semisal si hash ini nggak sama, berarti itu bukan file yang kita cari. Nah, kita harus cari semua file di sini dengan hash yang sama kayak gini. Oke. Nah, gimana caranya? Kita bisa buka hint kedua. Di sini kita bisa memverifikasi itu dengan komen SHA256 sum dengan memasukkan filenya. Oke, kita bisa coba semisal kayak gini. Kita masuk ke file SHA256 sum, dan filenya itu semisal file pertama di sini. Kita bisa copy dan paste. Nah, di sini ada filenya. Oke. Nah, apakah ini dengan ini sama? Tentu saja tidak. Oke. Nah, karena ada banyak sekali file di sini, kita nggak mungkin bisa satu per satu kita cek. Itu bisa sebenarnya, hanya saja memakan waktu yang sangat lama. Nah, gimana cara kita mengakses semua file ini secara bersamaan dan mengambil sebuah hash yang sama atau suatu hash yang sama dengan hash yang disuruh? Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan tadi, kita masukkan lagi si komen SH-nya, tapi sebelum itu kita kembali lagi ke satu folder. Sebenarnya kalian bisa lakukan itu di folder filesnya juga, tapi di sini kita akan lakukan itu di luar folder. Filenya ada di folder yang namanya files. Kita masukkan files, ini direktorinya ya. Nah, untuk memilih semua file yang ada di sini, kita bisa gunakan simbol bintang, atau kalian bisa pencet shift dan angka 8. Nah, ini artinya dia akan memilih semua file yang ada dalam folder files. Oke, setelah itu, ini kan kalau kita jalankan, dia itu akan cek si hashnya satu per satu dan akan langsung di print secara bersamaan. Nah, kita nggak mungkin nge-scroll ke atas terus nyari gitu yang mana yang benar. Oleh karena itu, kita akan coba grab. Kita akan ambil apa yang sama dengan hash yang ini. Kita paste di sini. Kita klik enter. Nah, sini langsung dapat. File yang mempunyai hash yang sama adalah file dengan nama file 451fd69b. Kita bisa copy ini. Kanan, copy. Nah, bagaimana cara mendapatkan flagnya? Kalau kalian lihat, tadi di sini kita disediakan file bash yang namanya adalah decrypt. Kita bisa jalankan decrypt files, baru di sini nama filenya. Kita klik enter, maka kita dapat flagnya. Kita bisa copy, masuk ke flag sini, dan paste. Kita submit, dan seharusnya itu beres. Oke, jadi itu adalah cara bagaimana
melakukan challenge di Pico CTF. Kita akan bahas satu persatu mungkin ya, kita nggak akan langsung banyak, tapi satu persatu secara bertahap. Mungkin ini akan menjadi video yang berkelanjutan ke depannya, mungkin saja, atau mungkin tidak. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.